diri itu kan begini, eh, kita puasa sebenarnya itu tidak harus ditekan, harus sampai Gue hari sebenarnya akhir bahas puasa. gitu ya. Kita bahas puasa ini aja yuk, Pak Kalau Daniel saya yuk. 3 hari aja waktu itu, tapi itu nggak 3 makan, hari aja. nggak makan sama sekali, cuma minum air doang. Berapa hari Pak Daniel? Tapi saya tetap aktivitas, Bro Kores, Bu Rifa. Oh iya, Jadi iya. Emang ini sih emang apa? memang Menarik agak beda-beda pusing sih sih, tiap tapi ini. nggak masalah sih. Cuma 3 hari doang. Oh. Tapi lumayan lah bro, itu badan turun hampir 5 kilo. 3 hari 5 kilo. Masa? Itu sakit bre kalau 3 hari 5 kilo bre. Karena nggak makan bro sama sekali, cuma minum air putih. Itu puasanya berapa hari? Maksudnya jelek itu buat kesehatan itu. 3 hari nggak makan sama sekali. Iya, cuma minum air putih. Air putih jahat banget Enggak. Yesus nyuruhnya kayak gitu, nggak makan sama sekali. Enggak, itu kan dari kita. Ada yang puasanya cuma setengah hari, nggak masalah. Dari berapa itu turun 5 kilo? Lumayan bro, berat badan saya. Buset dah. Oh, lu gendut ya? Ini masalah puasa, yuk aku pengen bahas deh dari perspektif Kristen. Bukan gemuk-gemuk amat, maksudnya yang biasa-biasa aja. Gempal ya? Iya, kayak ada. Cabi dia mah. Iya, jadi minum air 1 hari itu 3 liter, saya masih ingat. Bahkan bisa 3 liter lebih. Botol aqua itu yang 1,5 itu 1 hari bisa habiskan 2 botol lebih. Itu niatannya apa, Brother Daniel tuh? Apa ya namanya? Coba atau memang ada rasa aku bersyukur dengan cara puasa gitu. Esensinya apa sih juga? Tanya dong, Res. Buat apa itu gitu? Awalnya kan belum puasa kan sama sekali. Itu puasa itu puasa kedua. Yang pertama itu 1 hari lebih itu tidak makan juga. Oh, jadi dalam rangka coba ya berarti ya 3 hari itu ya. Kalau coba udah pernah. Kalau coba itu kan pernah 1 hari setengah. Itu udah tahu kan kemampuan, ternyata masih sanggup sampai 2 hari. Jadi kalau waktu itu seandainya puasa sampai 2 hari merasa tidak sanggup, maka pasti saya stop. Hari ketiga enggak lagi, hanya kan masih bisa ya puasa aja gitu. Oh gitu. Emang ini memang mencoba ini ya, ketahanan diri berarti ya. Iya dong, jangan bukan karena bersyukur kepada Tuhan atau apa gitu yang ibadah. Kalau gitu. Di Kristen itu setahu aku puasa itu karena berdosa, terus kan disuruh tuh di imamat karena ada yang berdosa, terus maka berpuasalah engkau. Itu kan. Oh iya, kalau panggilan puasa untuk kerohanian itu ada. Di mana itu ayatnya? Jadi itu yang tadi tuh gue tanya tuh itu sebenarnya. Bukan yang ngetes. Iya kan itu di perjanjian lama Yesus juga puasa, tapi kan tadi kan yang saya bilang puasa itu nggak harus menyiksa diri gitu. Maksudnya kalau rasa itu nyiksa diri kali 3 hari nggak makan. Nah, kalau umat Islam kan dari kita kan, kalau kita merasa tersiksa ya jangan. Kan kalau dari sudut pandang orang ya tersiksa. Kalau gitu. Berarti diserahkan ke setiap orang-orang dong. Ada orang yang nyurik tangannya diiris-iris, dia menikmati, berarti itu namanya nggak nyiksa diri. Ada orang yang kan beda-beda perspektif seseorang tentang rasa sakit atau gimana. Ada orang yang mohon maaf ya, kadang ada tuh yang kayak di luar negeri gitu ya, yang kadang tuh yang badannya tuh kayak tinggal tulang doang gitu. Ya kalau menurut dia have fun, berarti itu nggak menyiksa diri. Tapi artinya nggak ada standar dong. Artinya dikembalikan kepada diri masing-masing. Lu mau puasa ke mau nggak, lu suka-suka lu, badan-badan lu kok gitu. Artinya kan gitu ya. Kalau orang dia itu memang karena panggilan ya, maksudnya untuk ibadah, dia tahu kok apa yang dia harus lakukan. Jadi itu setiap orang itu berbeda-beda, Bu Rifa. Ada orang yang puasa karena dia ingin pelayanan, contoh. Ada yang pelayanan mau melayani orang sakit ya. Sebelum mereka layani orang di rumah sakit, biasanya itu ada doa puasa ya selama 1 minggu itu. Nah, kadang-kadang masalah yang ditemukan di lapangan itu lebih daripada yang
dipikirkan gitu. Jadi dalam pelayanan itu bisa saja mereka ketemu dengan orang yang mungkin sudah mati. Dan kalau memang kan begini, kalau kami kan percaya bahwa Roh Kudus itu kan bicara dalam hati orang. Jadi ketika disuruh doakan, kalau memang disuruh doakan dan kita kalau percaya ya, maksudnya ini orang yang betul-betul kalau dia puasa dan dia betul-betul orang percaya, maka itu pasti akan terjadi mujizat itu. Tetapi ada orang yang berdiri dipakai Tuhan gitu ya. Ya itu yang nanti mempermalukan. Dan kadang sebelum dia doakan orang pun dia sudah merasa malu gitu atau merasa terintimidasi, dikejar rasa bersalah. Contoh, biasa ada orang mau doakan orang yang mungkin ada dengan masalah rumah tangga, mungkin suaminya selingkuh ya, lalu istrinya suami selingkuh, lalu mereka berdua suami istri ini sepakat mau istilahnya damai gitu. Tetapi ketika mereka datang ke hamba Tuhan ini juga punya masalah yang sama. Jadi hamba Tuhan itu tak lepas dari masalah moral. Jadi kalau dia mau doakan orang, dia sendiri harus beres dari masalah itu. Karena kalau dia mau doakan orang, dia jadi rasa bersalah kan. Nah itu bahaya itu. Jadi kadang-kala dia temukan masalah seperti itu. Nah yang paling parah itu yang begitu, yang masalah moral. Kalau masalah yang usir-usir setan, itu enggak begitu terlalu apa ya. Kecuali yang pelayanan yang sampai kerasukan massal, itu kadang-kala kan manifestasi roh jahat itu kan menggebu-gebu kan, mereka mulai tunjukkan seolah-olah mereka hebat. Nah orang yang mulai lihat lalu ketakutan dengan setan ini ya, dia mulai loncat dari pohon atau loncat dari lemari. Nah orang kadang-kadang lihat manifestasi seperti itu, orang ketakutan, takut dihajar kan. Nah itu iman yang ciut begitu itu biasanya hancur. Jadi itu, tapi kalau orang yang puasa memang dia sebelum dia hadap itu biasanya ada panggilan di situ untuk dia puasa. Nah, balik lagi Pak Daniel, puasa memangnya untuk apa sih di Kristen, esensinya buat apa, tujuannya gitu? Puasa itu untuk mematikan keinginan daging. Jadi ada orang yang puasa, dia makanannya itu cuma firman Tuhan. Nah itu sama seperti cobaan Yesus di padang gurun tuh. Jadi dia betul-betul hidup oleh firman gitu, yang memberikan kekuatan. Karena tubuh ini kan sebenarnya mati ya. Maksudnya tubuh ini kan tanpa roh kan tubuh ini mati. Kalau roh ini keluar tubuh kan tubuh mati. Jadi firman Tuhan itu yang memberi makan kepada rohnya supaya rohnya itu kuat. Jadi harus puasa lagi nih. Karena kan kalian udah punya Roh Kudus. Apa nggak cukup Roh Kudus gitu untuk kalian biar menguasai keinginan daging kalian? Kan orang ini kan masih hidup di dalam daging, yang masih hidup di dalam dunia ini kan tidak terlepas dari rasa lapar, rasa haus. Nah, kadangkala keinginan jasmani ini bertolak belakang dengan keinginan roh gitu. Ada kadang Tuhan suruh puasa, kadang tubuh ini kepingin makan gitu. Jadi bertolak belakang. Itu kan naturnya manusia memang kan, memiliki keinginan daging kan natur manusia. Cuman kan yang pertanyaan aku gini, kembali ke masalah puasa. Kalian itu puasa itu kan tadi tujuannya apa? Mengendalikan keinginan daging kata Pak Daniel, benar nggak? Mematikan. Nah berarti kan harusnya keinginan Tuhan dengan menganjurkan puasa di Kristen berarti bertujuan untuk manusia itu mematikan naturnya sebagai manusia, bahwa dia itu memiliki keinginan daging. Nah, apakah tidak cukup, bukankah teman-teman Kristen ini punya Roh Kudus? Apa manfaat Roh Kudus kalau memang ternyata sudah punya Roh Kudus, ternyata tidak mampu mengendalikan diri, menguasai diri untuk memiliki keinginan daging gitu. Jadi nggak cukup dengan Roh Kudus dan kematian Yesus di tiang salib, ternyata harus ada lagi nih amalan-amalan ternyata berpuasa untuk mematikan keinginan daging. Ya. Kan tadi yang saya bilang, sekalipun orang itu ya dia telah dikaruniakan Roh Kudus, tetapi dalam hidupnya itu kan dia masih hidup memakai tubuh jasmani ini yang masih lemah terhadap hal-hal yang makanan, minuman kan. Nah,
kalau dia orang yang rakus, orang rakus itu kebanyakan memang ini jujur aja nih, orang yang rakus itu sebenarnya tidak ada Roh Kudus dalam dirinya gitu. Orang yang rakus ya. Nah, tetapi yang Yesus ajarkan itu kan kecukupan. Nah, kalau berbicara soal puasa ini kan dua hal yang tadi saya bilang. Nah, kalau roh itu ya berbicara dalam hati untuk kita puasa, ya kita harus taat. Jadi ada waktunya ya, saatnya Tuhan itu berbicara dalam hati. Nah, itu hanya kita saja yang tahu. Nggak bisa semua orang itu kan tahu kita puasa atau tidak. Makanya Yesus juga bilang kalau kamu puasa itu jangan bikin mukamu lesu, bikin kayak biasa aja gitu. Jangan terlalu sok-sok kelihatan kamu Ya, sedang puasa gitu. di dalam Islam pun sebenarnya kalau amalan itu bukan untuk dipamerkan, bahkan celakalah orang-orang yang amalannya itu hanya untuk dipamerkan, Pak. Artinya memang aturan itu datang dari Allah. Kalian diperintahkan berpuasa, diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Tapi kembali lagi hasilnya itu ikhlas ya. Ikhlas dalam artian itu benar-benar karena ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan. Nah, tapi kalau di Kristen kan mayoritas teman-teman Kristen tidak berpuasa. Kalian berpuasa atau tidak itu apa urusannya gitu loh. Nggak ada, maksudnya mohon maaf kalau ini dianggap premis nanti tidak masalah lah ya. Saya pernah bertanya kan kepada teman Kristen, kami apa puasa itu bukan suatu kewajiban gitu. Artinya tidak ada kaitannya dengan keselamatan puasa itu. Jadi ya kalau memang kalian tidak masalah dengan tidak puasa gitu ya ngapain puasa gitu loh. Karena toh kalian kan mohon maaf kalian kan sudah selamat gitu kan, dan percaya bahwa bukan amalan yang menyelamatkan. Jadi buat apa melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak penting buat kehidupan keberagamaan kalian, yaitu kekristenan gitu loh. Kadang heran aja sih, ada juga teman-teman Kristen yang mengaku berpuasa. Saya bingung loh. Bukannya kalian ini percaya bahwasanya amalan tidak menyelamatkan. Lalu buat apa berpuasa kalau memang akhirnya nanti biar keinginan dagingnya enggak ini. Loh, emang ada gitu dari Kristen yang berhasil setelah puasa dia enggak bernafsu lagi terhadap apa-apa kan gitu nanti pertanyaan. Monggo Pak Daniel. Wah, pertanyaannya panjang, tapi saya jawabnya singkat aja gitu. Maaf ya, aku lagi puasa soalnya, jadi agak lapar. Jadi panjang aja ngomongnya. Jadi puasa dalam kekristenan itu kan hal menahan lapar itu sebenarnya hal yang paling terakhir lah istilahnya ya, bukan yang paling utama, karena orang lain juga bisa nahan lapar gitu ya. Orang yang nggak punya uang ya, orang susah itu kan mereka juga bisa nahan lapar. Tetapi esensi dari puasa itu kan lebih berpengaruh kepada spirit atau keinginan orang itu kan. Nah, keinginan itu yang jahat ya, keinginan yang pemarah, tadinya dia pembenci, dengan dia puasa itu keinginan jahat seperti itu ditekan atau dihilangkan. Karena yang dimaksud dengan mematikan keinginan daging itu adalah keinginan seperti itu. Kan Rasul Paulus juga tulis keinginan daging itu apa? Percabulan, ya kan? Persinahan, ya,